Alhamdulillah, pada siang hari ini mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama di majelis taklim tahun ini. Yang saya salutkan, ibu-ibu latihan sore, ternyata pengajiannya dimajukan di siang hari. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih banyak ibu-ibu. Saya sendiri tidak tahu ya, nanti saya ditelepon. Ya, jadi terima kasih banyak ibu-ibu. Ini bentuk partisipasi ibu-ibu dalam rangka memeriahkan ulang tahun kota ya, kota Bau-Bau, maka pengajiannya diadakan di sini. Semoga ini menjadi amalan-amalan ibu-ibu ya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pada kesempatan ini saya mengisi kultum kita tentang sabar. Sebenarnya kalau saya hanya berteori, hanya teorinya sabar. Tapi ibu-ibu semua sudah melaksanakan, sudah praktek hari-harinya ini ya. Tapi sebagai penyuluh ya kita saling mengingatkan. Saya mengingatkan kembali bahwa kita hidup di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah dalam kehidupan kita. Apa itu yang akan singgah? Yaitu ujian dan cobaannya. Bagaimanapun kita mau menolak, saya tidak mau diuji tentang itu. Saya tidak mau dicoba seperti itu. Tapi kan kalau Allah sudah menetapkan bahwa ujian itu berada kepada kita, maka mau tidak mau ujian dan cobaan itu akan singgah di kehidupan kita. Nah, apabila kita sudah diuji, diberikan ujian atau diberikan cobaan, maka jangan ujian dan cobaan itu menjadi beban buat kita, menjadikan kita justru berdosa. Tapi mari kita ubah ujian itu dan cobaan itu menjadi sebuah pahala ya. Bagaimana itu? Jalan satu-satunya adalah dengan kita bersabar ya. Kalau kita sabar menghadapi ujian dan cobaan itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya. Jangan mengeluh, tapi intinya ketika kita diuji, jangan kita mengeluh, biar ujian itu bisa menjadi pahala, yaitu kita bersabar menjalaninya ya. Dengan bersabar maka ujian dan cobaan justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia ini dan di akhiratnya kalau kita sabar. Jadi semuanya sabar ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 55 yang artinya ya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan dan kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar ya. Nah, kita manusia tidak akan pernah lepas dari lika-liku kehidupan ini ya. Ada cobaan dan ujian akan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi kekurangan, misalnya kita kekurangan atau kita kesenangan, itu semua sebenarnya ujian ya, ujian. Nah, ujian itu semua tidak lain hanya untuk apa? Menguji kualitas keimanan kita sebenarnya. Jadi kita bersyukur kalau ada ujian sama kita, sebenarnya itu Allah percaya kepada kita bahwa kita sanggup menjalani ujian itu ya. Karena ujian itu datang sebenarnya untuk menguji kualitas keimanan diri hamba-hambanya yang diuji itu ya. Kemudian
segala cobaan itu kita harus hadapi dengan sabar. Maka balasan kesabaran kita adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sabar itu ada 3 bagian, ya. Sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah. Artinya kalau perintah Allah kan kita sabar menjalankan sholat 5 waktu. Itu kan kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka kita tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Nah, kemudian kita sabar juga dengan larangan Allah. Allah melarang kita misalnya jangan berbuat begini. Kita dengan sabar mengikuti, berarti kita sabar, ya. Dan semoga ibu-ibu yang ada di sini semua insya Allah termasuk ibu-ibu yang sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian bentuk sabar yang kedua adalah sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Kemudian sabar akan diuji kesenangan. Jadi ibu-ibu, ujian dan cobaan itu bukan hanya kita diuji dengan kekurangan. Misalnya kita kekurangan apa tapi ternyata itu orang kaya juga kesenangan itu ujian juga. Banyak orang yang diuji dengan kemiskinan itu berhasil, tapi ketika diuji dengan kekayaan maka dia tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Contohnya Sa'labah, ya. Sa'labah itu kan ketika diuji dengan kemiskinan, bayangkan antara miskinnya itu satu sarung itu dia pakai berdua dengan istrinya. Jadi ketika dia pergi sholat di masjid memakai sarung, Sa'labah tidak berdoa di masjid, tapi buru-buru pulang di rumah karena sarung yang dipakai Sa'labah akan dipakai oleh istrinya untuk sholat. Itu lantaran miskinnya. Tapi Sa'labah berhasil. Malahan dia semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah ketika dia miskin. Tapi ketika Sa'labah sudah berhasil sukses karena Sa'labah itu diberikan sepasang kambingnya yang betina dan jantannya, maka itu berkembang sampai Sa'labah menjadi seorang pengembala kambing yang sukses. Nah, ketika diberikan harta begitu, Sa'labah sudah menjauh dari Allah, sudah tidak sholat berjamaah lagi di masjid. Maka Sa'labah berhasil ketika diuji dengan kemiskinan, namun ketika diuji dengan kekayaan maka Sa'labah tidak berhasilnya karena dia sudah menjauh dari Allah. Nah, sebagai manusia kita terkadang merasa tidak terima ketika menimpa ujian itu, ya, kadang. Tapi janganlah kita selalu mengeluh, ya ibu-ibu, kita terima dengan sabar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menetapkan ujiannya kepada hambanya, sesungguhnya dia sedang mencintai hambanya tersebut. Jadi kita ingat ketika kita diberi ujian atau cobaan, berarti itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah mencintai kita, ya. Kemudian ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan kesempatan kepada muslim agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karena contohnya seperti kita sakit, ya, kita sakit itu kan ujian juga. Tapi ingat, di balik sakitnya kita itu, setelah kita sembuh maka dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan oleh Allah. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ujiannya Allah, ya. Di balik ujian Allah itu pasti ada kabar gembira, ya, ada pahala-pahala apabila kita laluinya dengan sabar. Jadi kuncinya adalah kita sabar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai penyuluh mengajak kepada ibu-ibu majelis taklim Miftahul Jannah sekalian untuk selalu senantiasa bersabar tatkala menghadapi segala ujian dan tantangan hidup. Seberat apapun ujiannya, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Syukurilah apa yang kita miliki sekarang ini dan jangan sampai kita merasa jengkel terhadap Allah, karena termasuk dari dosa-dosa. Jadi ketika kita mengeluh atau tidak menerima, maka itu kita berdosa kepada Allah, ya. Itu dosa besar, ya. Jadi inilah kultum saya pada siang hari ini.